Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan juga malam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat hingga pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar, Nabi Aula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat jasa beliau dan para sahabatnya yang mengantarkan kita dari alam zahiliyah, alam penuh kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Marcel SGO MGO selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan komputer. Sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Malis. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Kampus STKIP Pelita Nusantara Buton semester 1. Pada video kali ini saya akan membahas materi saya terkait dengan software atau perangkat lunak pada sistem komputer. Adapun materi yang saya akan bahas terkait dengan pengertian, fungsi, jenis-jenis, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, hingga pentingnya pembaruan software. Sebelum saya masuk pada pembahasan materi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa ada 3 komponen utama yang harus kita ketahui dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu brainware atau kita sendiri sebagai pengguna komputer. Yang kedua itu adalah hardware atau perangkat keras bentuk nyata yang kita bisa lihat, contohnya seperti keyboard, mouse, atau komputer itu sendiri. Dan alat-alat di dalam komputer contohnya seperti CPU, hard disk, RAM, dan sebagainya. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang berbentuk tidak nyata. Contoh, aplikasi, sistem operasi, dan lain-lain yang ada di dalam sistem operasi komputer. Karena kita sudah tahu antara 3 komponen utama komputer, kita akan membahas materi yang saya akan berikan pada hari ini, yaitu perangkat lunak atau software. Masuk pada pengertian software. Software adalah sekumpulan perintah, data, dan program yang mengatur cara kerja perangkat keras. Jika hardware adalah tubuh, maka software adalah otaknya yang memberi instruksi agar komputer bisa menjalankan perintah dari pengguna. Tanpa software, komputer tidak bisa digunakan meskipun perangkat kerasnya lengkap. Jadi, software adalah bagian penting dalam sistem komputer. Kita masuk pada poin kedua yaitu fungsi software. Software memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu mengatur dan mengontrol hardware. Software memberi perintah kepada perangkat keras seperti CPU, RAM, keyboard, printer, dan lainnya agar bekerja sesuai instruksi. Yang kedua yaitu menjadi penghubung antara pengguna dan komputer. Melalui sistem operasi atau aplikasi, kita bisa mengetik, bermain game, browsing, hingga mengedit foto. Yang ketiga yaitu menjalankan berbagai aplikasi. Semua aplikasi seperti WhatsApp, Microsoft Word, Google Chrome, dan game membutuhkan software untuk bisa bekerja. Yang keempat yaitu mengelola data dan dokumen. Software membantu menyimpan, menghapus, dan mengelola data digital yang ada dalam komputer. Poin ketiga yaitu jenis-jenis software. Yang pertama sistem operasi atau operating system. Ini adalah software paling penting karena mengatur semua proses dalam komputer. Contoh, Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Pada poin 4 yaitu perbedaan software sistem dan software aplikasi. Software sistem mengelola seluruh komputer, berjalan otomatis saat komputer menyala. Contoh, Windows Linux. Sedangkan software aplikasi adalah dipakai sesuai kebutuhan pengguna, tidak wajib ada tapi membantu aktivitas. Contoh, Word, Chrome, dan game. Word digunakan untuk mengetik, Chrome digunakan untuk memproses data, sedangkan game digunakan sebagai aplikasi game online. Perbedaan utama antara software sistem
untuk menjalankan komputer, software, aplikasi untuk menjalankan tugas tertentu. Contoh penggunaan software dalam kehidupan kita. Yang pertama, saat kita membuka HP, maka software sistem Android akan bekerja secara otomatis. Yang kedua yaitu ketika kita mengetik tugas kuliah, kita memakai Microsoft Word untuk mengetik dan mengerjakan tugas kuliah tersebut untuk membuat PDF. Yang ketiga yaitu saat menonton YouTube, maka aplikasi tersebut akan bekerja untuk menjalankan perintah dari kita atau pengguna. Saat bermain game, software akan memanfaatkan GPU dan CPU untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kesimpulannya, semua aktivitas digital selalu memakai software untuk bisa dapat bekerja. Masuk pada poin ke-6 yaitu pentingnya pembaruan software. Update software sangat penting karena meningkatkan keamanan, menutup celah virus dan hacker. Yang kedua, memperbaiki bug atau error aplikasi menjadi lebih stabil. Yang ketiga yaitu menambah fitur baru, misalnya fitur zoom, editing, atau tampilan baru. Yang berikutnya meningkatkan performa, aplikasi berjalan lebih cepat dan ringan. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya pembaruan sistem ini untuk lebih meningkatkan kerja perangkat lunak berupa software dalam sebuah komputer atau perangkat. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan software, yaitu dalam sebuah sistem kerja komputer atau pengoperasian data yang dilakukan dalam komputer, ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam sistem kerjanya. Yang pertama itu brainware atau pengguna, yaitu kita sendiri. Yang kedua itu hardware atau perangkat keras berbentuk fisik dan nyata, itu seperti mouse, keyboard, dan komputer itu sendiri. Yang ketiga itu software atau perangkat lunak. Ini bisa jadi sistem aplikasi maupun sistem operasi. Namun teman-teman perlu diketahui, sistem aplikasi pada software atau perangkat lunak ada yang namanya aplikasi online dan aplikasi offline. Aplikasi online menggunakan jaringan agar bisa dapat diproses data yang kita masukkan. Contoh seperti WhatsApp, Chrome, Facebook, dia menggunakan koneksi jaringan agar bisa bekerja dengan baik. Sehingga perlu dibedakan antara software aplikasi offline dan aplikasi online. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kalau HP menggunakan data seluler sebagai jaringan penghubung antara perangkat lunak aplikasi. Kalau dalam komputer dia menggunakan WiFi untuk sebagai jaringan sehingga aplikasi software bisa dapat dijalankan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah. Dan saya juga berharap agar apa yang saya bahas pada video kali ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Dan mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada hari berikutnya.